シアで日本人10人弱が孤立状態にあることが分かりました。Ya, jadi berita di banjir di Sumatera, teman-teman, sampai di Jepang juga, dan Jepang berencana mengirimkan helikopter karena ada warga Jepang yang ada di lokasi terdampak banjir, teman-teman ya. Ada rencana mereka untuk mengirimkan helikopter untuk evakuasi warganya yang ada di daerah terdampak banjir. Malaysia, lagi-lagi Malaysia. Masya Allah, terima kasih banyak Malaysia. Korang baca ni. Bantuan internasional pertama, Malaysia kirim skala besar obat-obatan. Masya Allah. Terima kasih banyak Malaysia sudah bantu saudara-saudara kami di Aceh yang lagi kena musibah. Memang Malaysia ni selalulah dia bantu kita kawan-kawan. Jadi buat korang yang bergaduh-bergaduh, yang bergaduh Indonesia versus Malaysia. Sebenarnya kalau begaduh-begaduh soal sepak bola, klaim-klaim kebudayaan itu biasa, teman-teman. Ini bumbu-bumbu dalam bertetangga seperti itu. Tapi kalau salah satu kena musibah, Indonesia atau Malaysia, pasti karena negara kita itu negara bertetangga terdekat, pasti orang terdekat, negara terdekat yang akan membantu, teman-teman. Dan itu sudah sejak zaman dulu ya. Kalau masalah klaim-klaim, masalah hujat-menghujat, masalah sepak bola itu hal yang biasa. Tapi kalau soal kemanusiaan, pasti kita semua karena bertetangga pasti akan saling Malaysia membantu. ini bergaduh segala macam, tak payahlah serius sangat, bergaduh-gaduh manja saja, okey? Jadi jangan ada yang cakap negara Malaysia ni gini-gini, negara Indonesia ni gini-gini. Korang tengoklah ni, dikala kita kena musibah, mereka datang membantu tahu. Terima kasih banyak buat Malaysia ya, sehat selalu, berkah selalu. Terima kasih telah membantu saudara kami dekat Aceh. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Oh, ini pesawatnya, pesawat. Hello, Assalamualaikum geng. Piu-piu. Salam. Alhamdulillah dan terima kasih untuk kerajaan Malaysia dan rakyat Malaysia yang dimana alhamdulillah ubat-ubatan dari Malaysia pun sudah terbang dan sudah sampai di Aceh, yang dimana seperti yang kita tahu ya, daerah Aceh belum sampai lagi ubat-ubatan dari pemerintah. Mungkin ya ada kendala dengan cuaca ataupun mungkin yang lainnya, tapi alhamdulillah dan terima kasih juga kepada kerajaan Malaysia ya, yang cepat memberikan bantuan ubat-ubatan yang sangat diperlukan oleh masyarakat Aceh. Dan sama-sama kita mendoakan semoga Indonesia pulih ya, dan masyarakat yang terkena dengan musibah ini diberikan kekuatan, karena terlalu banyak kerugian yang mereka alami ya. Dan semoga juga pemerintah Indonesia lebih cepat lagi ya, lebih gercep lagi ya, untuk memberikan bantuan makanan, obat-obatan, pakaian yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Sekali lagi terima kasih kepada rakyat Malaysia dan kerajaan Malaysia. Malaysia mengirim bantuan untuk rakyat Aceh. Saya sebagai warga Aceh mengucapkan beribu-ribu terima kasih untuk semua rakyat Malaysia. Sekali lagi saya ucapkan beribu-ribu terima kasih untuk rakyat Malaysia. Kita semua tahu bro, rivalitas Indonesia dan Malaysia di lapangan itu panas banget bro. Dari yel-yel, drama wasit, sampai di media sosial, kadang-kadang terasa kayak perang kecil. Tapi di luar lapangan ada sisi lain yang jarang dibahas bro. Baru-baru ini masyarakat Malaysia memberikan bantuan obat-obatan senilai sebenarnya bukan masyarakat teman-teman, tapi pemerintah. Karena menjadi sebuah undang-undang juga, menjadi sebuah role juga, Indonesia juga harus membantu. Kalau negara lain ada bencana, kita juga seperti itu. Sama aja teman-teman. 1 juta ringgit untuk korban banjir dan tanah longsor di Aceh bro. Dan ini bukan soal bola, bukan soal siapa yang unggul, ini soal kemanusiaan bro. Sebagai orang Indonesia, khususnya pecinta bola, saya mau bilang satu hal, terima kasih Malaysia. Rivalitas tetap ada, tapi rasa kemanusiaan tetap nomor satu. Ya, itu harus tentu. Malaysia banjir dan memerlukan bantuan, tapi masih membantu Aceh. Betapa tinggi Aceh di mata Malaysia. Oke, terima kasih untuk rakyat Malaysia yang telah membantu Aceh. Ya karena Aceh paling dekat dan dengan Malaysia itu dekat, jadi nyebrang itu sampai di Aceh. Kemungkinan seperti itu teman-teman ya. Dari dekat. Semoga bantuannya bermanfaat untuk yang membutuhkan ya. Semoga saya dari warga Indonesia berterima kasih untuk warga Malaysia yang telah membantu warga Aceh. Semoga doa aja yang terbaik ya. Semoga Aceh, Sumatera, Padang, semua yang dilanda banjir cepat pulih seperti biasa, dan yang terkena banjir semoga diberi ketabahan ya.
Amin, amin. Doanya yang terbaik aja lah untuk kakak. Terima kasih yang sudah membantu. Makan dulu, makan dulu. Oke. Malaysia kirim obat-obatan hingga tim dokter untuk korban banjir Aceh. Bantuan dari Malaysia untuk korban banjir dan longsor tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda, SIM, Aceh. Bantuan itu berupa obat-obatan dan tenaga medis. Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem mengatakan bantuan dari luar Jadi bantuan-bantuan seperti itu kemanusiaan, teman-teman, sekali lagi, apalagi dengan negara tetangga, negara dekat, itu menjadi hal yang lumrah dan biasa. Dan tentu saja kalau kita ada masalah kemanusiaan, banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, tentu negara tetangga yang akan lebih dulu. Walaupun ada semacam apa ya, saling klaim, ya kan, begadu-begadu, itu menjadi hal yang lumrah dan biasa. Dan ketika semuanya yang dituju adalah sebuah kemanusiaan, maka itu semua dilupakan. Nanti begaduh lagi juga, nggak masalah juga kan? untuk Gaduh lagi. segera didistribusikan ke daerah terdampak. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada teman-teman yang sudah menggalang dana dan sedang membantu korban bencana banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sampai saat ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada negara Malaysia yang telah mengirimkan bantuan obat-obatan kepada rakyat Aceh, juga dengan tim dokter yang telah dikirim ke Aceh, dan nilainya diperkirakan 1 juta ringgit. Dan saya juga harus mengucapkan terima kasih kepada Elon Musk yang menggratiskan internet Starlink kepada para korban yang ada di wilayah Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Benar-benar. Inilah salah satu bentuk keputusan politik yang sangat berdampak besar, sangat berdampak positif dalam kondisi bencana. Ya benar-benar teman-teman. Elon Musk melalui Starlink-nya menggratiskan internet gratis, teman-teman. WiFi gratis di terdampak lokasi banjir. Makanya kemarin dikirimkan Starlink itu kan banyak, teman-teman. Jadi dari Elon Musk Bencana yang luar luar biasa. Maka seharusnya pemerintah tidak ada keraguan lagi untuk menetapkan status darurat nasional agar seluruh kekuatan negara mampu menjangkau daerah-daerah yang sangat terisolir di mana aksesnya terputus sampai saat ini. Dan kemarin DPR juga sudah mengusulkan agar segera ditetapkan status darurat nasional. Ayolah, Presiden juga dengan semua menteri turun dengan sepenuh hati, pakai segenap kekuatan, serius dan totalitas. Sumatera juga Indonesia. Loh, jangan bilang seperti itu. Tanpa ada darurat nasional pun bantuan akan tetap datang. Jangan-jangan ya seolah-olah kalau nggak ada istilah darurat nasional, bantuan nggak ada begitu. Tetap ada terus-menerus. Ada kriteria kalau semisal ada distatuskan sebagai bencana darurat nasional. Jangan itu jadikan sebuah apa ya, sebuah wacana yang nantinya akan memecah belah. Jangan. Malaysia loh kirim bantuan obat-obatan 2 ton ke korban banjir Sumatera. Ini Sumatera nggak mau gabung Malaysia aja apa? Ngapain lama-lama sama Indonesia? Itulah kata-kata provokator yang memanfaatkan situasi bencana untuk memecah belah bangsa dan negara. Padahal ngirim bantuan ke negara yang terdampak bencana, apalagi tetangga, itu hal biasa dalam rangka menjaga hubungan baik dan kemanusiaan antar negara-negara di dunia ini, apalagi negara tetangga. Indonesia sendiri jelas kok, Myanmar kena gempa kita bantu, Laos kena banjir kita bantu, dan banyak negara lain di dunia ini yang kita kirim bantuan ketika sedang mengalami bencana alam maupun bencana kemanusiaan. Ya tapi kan pemerintah Indonesia nggak bantu apa-apa nih, banjir Sumatera dibiarin aja. Kata siapa? Kacau. Dari awal, TNI, Polri, BPBD, dan sekarang BNPB itu bergerak langsung ke lapangan melakukan aksi-aksi nyata untuk meminimalisir dampak dari bencana yang terjadi di Sumatera. Belum lagi bantuan, kalau Malaysia kirim obat-obatan, pemerintah kita tuh ngirim genset untuk listrik, Starlink untuk internet, makanan, dan juga BBM. Itu semua kebutuhan dasar mendesak yang dikirim berpesawat-pesawat sama pemerintah pusat yang memang pendistribusiannya itu nggak sempurna. Karena jangan lupa ya, situasinya tuh nggak gampang. Akses darat terputus, akses udara harus berhadapan dengan cuaca. Helikopter dan pesawat nggak semudah itu untuk terbang dan mendarat mengirimkan bantuan. Memang distribusinya nggak sempurna, memang pencegahan bencananya kurang, tapi pemerintah pusat nggak peduli dan nggak mengirimkan bantuan, itu adalah narasi yang sangat sesat. Apalagi digabungkan dengan narasi membesar-besarkan bantuan dari negara lain, yang biasanya Indonesia juga lakukan, tapi malah dinyinyirin, giliran negara lain dipuja-puji, yang ujung-ujungnya ngomporin Sumatera untuk benci sama Jawa. Padahal donasi di lembaga-lembaga kemanusiaan yang miliaran itu, ya tentu banyak juga dari Pulau Jawa. Masyarakat Indonesia ini aslinya saling cinta kok satu sama lain. Pemerintahnya juga lagi berusaha melakukan pemerataan. Tapi provokator-provokator kayak gini
emang parasit dalam negara. Bencana aja mereka manfaatkan untuk memecah belah bangsa dan negara. Intinya jangan jadi provokator, dorong pemerintah dengan kritik konstruktif untuk bantu korban bencana dengan lebih cepat, lebih akurat, dan jangan lupa sisihkan yang terbaik dari dompet kita, kirimkan ke sana lewat lembaga-lembaga yang kita percaya. Ya, teman-teman, gue lebih setuju dengan statement yang terakhir ini, teman-teman. Sebuah bantuan itu akan datang dari manapun, apalagi negara tetangga. Dan kita juga memberikan bantuan ketika negara-negara di ASEAN juga terkena musibah. Tetapi tidak lupa, teman-teman, kita juga mengucapkan terima kasih karena Malaysia juga bergerak, teman-teman, memberikan bantuan kepada Aceh, dan kita semua sebagai bukan wakil, sebagai rakyat Indonesia juga mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Malaysia. Dan semuanya itu hal yang sangat lumrah dan biasa. Hal itu juga kita lakukan juga, teman-teman. Tetapi jangan ada framing-framing, pemecah belah. Karena tahu sendiri, teman-teman, media sosial seperti itu, dipecah belah. Kita gampang sekali dipecah belah. Bahwa pemerintah akan bergerak lebih cepat dari siapapun itu pasti, teman-teman. Ya, mungkin saja terkendala oleh akses, jarak, dan lain sebagainya. Tapi tujuannya jelas. Membantu mereka itu pasti. Mereka bagian dari kita. Ya, bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan mau di framing-framing, jangan mau dipecah belah, ya, jangan mau, ya kan? Karena tentu saja mereka menginginkan perpecahan di antara kita, begitu. Dan sekali lagi, teman-teman, kita ucapkan terima kasih kepada negara-negara yang telah membantu, termasuk Malaysia khususnya, teman-teman. Dan terima kasih yang sudah mengirimkan bantuan, dokter, dan lain sebagainya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar.